Malam minggu ini saya mau ke Prikitio Land, ke Kukulu. Mau berbincang-bincang dan mengisi acara ngobras dengan Kang Sule. Ngobrol bareng Sule. Nah, ikutin ya. Weh, siap. Udah briefing lah dah. Ngobrol santai. Gambar sari. Tapi di Legaan tuh. Di Legaan. Legaan di Rigid. Puluhan. Kadarnya darah marang saga tujuan Pak. Iya, telepon akang udah. Kayaknya saya, iya, Mario. Kan lama kan bisa udah gini nih. Satu tiga, cheers. Iya, Cheers. Cheers, kabar. Aman kan? Aman. Nanti yang lebih aman di sini nih. Ada itunya ya gitu. Punya Terwin sosok. Enggak. Fadil Mutakin. Oh iya. Mohon. Abi menuju diet, Bu. Iya, aduh, gede bisa. Teu, sekap nuhun. Abi menuju Ayong Dayun. Dia. Oh, nanti mantap. Oh, itu. 1, 2, 3, cheers. Oke teh. Di medsos ya. Salam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk bintang tamu malam hari ini Pak Parto dan juga Bapak Bupati. Sempatkan hadir ya Pak. Bapak juga ya. Kita di opening ada sketsaan Pak. Ya memorial OPJ lah. Itu adanya Pak Parto di sini jadi dalang atau bilangnya sutradara lah aja atau apa pengatur laku. Tidak cuma Pak Parto malam ini, kita juga sudah kedatangan tamu spesial khususnya orang Subang. Mohon izin Bapak, Bupati yang ke-10 Bapak Rey masuk. Oh, nyambung, bla 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 bla, Bapak ngobrol, profile, itu juga yang kita syukuri yang ini. Sekarang lagi sibuk di mana, jalan-jalan dan sebagainya, sekaligus ucapan Subang bukan di situ. Bla 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 seperti biasa. Bella masuk kasih air, biasa minum. Manton info lagi. Iya lagi setengah kasmaran. Bukan Bella out, chat lagi, closing. Di situ closingnya langsung Bapak aja itu. Ya, gitu mungkin kira-kira Pak. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk kegiatan kita syuting kita lancar, mudah-mudahan kita lancar. Berdoa dimulai. Dulu Pak, ngobras sukses ke atas. Ngobras sukses. Pak Reynaldi Putra Andika. Oke, terlahir dengan nama Reynaldi. Reynaldi Putra Andika Budi Raini, betul Pak ya? Betul. Oke, yang kemudian akrab disapa
Bang Ray, Pak Ray, Kang Ray, macam-macam lah ya, merupakan mantan anggota DPRD termuda periode 2019-2020 dan sekarang menjabat sebagai Bupati Subang periode 2025 sampai 2030. Ya, sebelumnya saya atas nama pribadi dan juga tim Ngobras, Brigade Ulen, juga segenap manajemen Brigade Ulen mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Renaldi beserta wakilnya Pak Agus Mas Muskur yang sekarang menjabat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang. Dan juga saya mengucapkan selamat untuk seluruh warga Kabupaten Subang yang telah memperingati hari jadi Kabupaten Subang yang ke-77. Ya, semoga Pak Renaldi, pimpinan Pak Renaldi, Pak Agus, Subang lebih maju, lebih baik, gemar di Pak Jinawi, aman sentosa, dan masyarakatnya sejahtera dan ngabret. Saya boleh tanya, Pak Ray, usia berapa sekarang? Sekarang 28. Belum 30 ya? Belum. Udah separuh usia saya. Saya sekarang 64. 64. Ini 20 Udah jadi bupati. Udah jadi bupati. Oh, berarti saya menteri nih. Amin. Iya. Katanya mau minta maaf sama Pak Ray. Tadi bisik di belakang mau minta maaf sama Pak Ray. Salah apa ya? Hah? Tadi bilang katanya, Oh iya. waktu itu. Oh iya. Waktu itu maaf Pak, saya nggak negur. Dan itu saya waktu pemilihan itu saya nggak nyoblos sih. Oh iya. Saya bukan orang sini, Pak. Pak Ray, ya, perasaannya setelah dilantik dan menjadi Bupati Subang saat ini? Udah sebulan ya ada? Ya, Udah hampir 50 hari. 50 hari ya? Ya. Sebulan lebih berarti ya? Sebulan lebih. Bagaimana perasaannya? Perasaannya ya cukup banyak. Jadi tahu banyak hal yang dulu kita nggak tahu, Pak. Memang banyak mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, lalu jadi lebih sering keliling Subang ya pastinya. Ya, saya pernah lihat di media sosial, lihat di YouTube juga. Pak Ray itu kemana-mana pakai motor Vespa. Betul, jadi memang bukan gimmick kan, karena memang saya dari zaman Dewan Provinsi, kalau kunjungan pun selalu naik motor. Oh, selalu naik motor? Selalu naik motor. Biar simple, nggak macet atau gimana? Jadi kalau naik motor itu ada perenungan diri kan buat saya. Perenungan diri? Iya. Apa tuh kira-kira? Karena kalau naik motor tuh kita benar-benar fokus kan. Beda kalau naik mobil kita disepirin, kalau naik motor kita benar-benar fokus, kayak menyerahkan diri aja sepenuhnya ke alam. Lihat alam sekitarnya, ya kan? Jadi Sering samping-sampingnya. banyak dapat inovasi kalau lagi naik motor. Beda sama saya. Bapak? Kalau saya kalau mau lihat alam itu saya naik pohon, Pak. Nah, kalau saya lihat dari video-video yang saya lihat, kebanyakan Pak Ray ini melihat dan mengunjungi jalan-jalan yang rusak. Betul. Karena di Subang ini hari ini masih ada 320 km jalan yang rusak. 320 km jalan yang rusak. Yang dimana dulu-dulu itu anggaran untuk jalan itu hanya 50 miliar setahun kan. Dulu. Tahun ini begitu saya masuk, didampingi juga oleh Pak Sekda dari seluruh TAPD, saya rubah kan. Jadi tahun ini yang biasanya hanya 50-80 miliar, saya buat jadi 250 miliar. Termasuk jalan sini. Ya, itu kebijakannya yang sangat luar biasa. Betul. Ya, Dangdir juga sampai Gambar Sari kira-kira ya. Tahun ini, bulan Juli dari Soalnya Mas Parto, pas begitu datang, dia langsung nelpon saya. Leh, saya jalan sini istighfar sampai 200 kali. Astagfirullahaladzim. Ya maklum Mas, ya kan jabatannya juga baru. Siap. Jadi tahun ini ya Pak ya, Insya Allah bulan Juli udah mulai. luar biasa. Tepuk tangan buat kamu. Mohon maaf nih Pak Ray ini. Pak Ray ini asli orang Subang. Asli orang Subang, orang Cilameri. Cilameri. Cilameri, Cisagat. Lahir di Cilameri. Kalau lahir di Jakarta, melahirkannya. Tapi dari bayi sampai besar di Subang. Berarti kelahiran Jakarta. Lahirnya aja, numpang ngobrol kan. Pas di Jakarta, Di Jakarta berojol ya. kebetulan
kebetulan nenek dulu kepala desa di Cisaga. Kuat atau kalau udah Iya, gennya kuat. Betul. Ya. Nah inilah yang disebut dengan putra daerah. Walaupun dia lahir di Jakarta, nggak mau di Jakarta, tetap Subang. Harus gitu, Anton. Kalau Anton kan lahir di Bandung, pengennya Nederland, kan gitu. Terlalu sombong anak itu. Ini saya pernah dengar Pak Rey ini didapuk Dewan Termuda ya katanya. Betul. Memang saat itu usia berapa? Waktu itu usia sebulan sebelum ulang tahun saya dilantik itu masih 22 tahun. 22 tahun. Dewan Provinsi 22 tahun. Waktu Sama lagi sibuk ngurus anak. Udah jadi Dewan Provinsi Dewan Provinsi. 22 tahun. Apa yang memotivasi Pak Rey sehingga di umur muda itu menghabiskan untuk berpikir itu mengurus rakyat? Jadi dulu tuh saya aktivis kan. Saya di kampus kuliah saya di Unpad. Oke, lanjut di Unjani, dulu saya aktivis. Kebetulan ada fakta menarik kan. Sebulan sebelum saya kampanye pileg waktu itu saya masih demo kan. Masih demo di depan kantor saya yang akhirnya saya dudukin. Waktu itu saya masih aksi. Masih ingat betul saya masih demo waktu itu. Tapi karena saya dulu dapat masukan lah bahwa pada saat itu saya selalu punya pikiran kalau mau merubah sesuatu itu kita nggak bisa hanya dari luar, harus masuk. Kita mau membersihkan sungai yang kotor, kalau kita hanya diam di pinggiran sungai nggak akan bersih-bersih kan? Iya. Jadi kalau prinsip saya, kalau saya mau membersihkan tempat yang kotor ya mau nggak mau, walaupun kita harus kotor, badan kita harus jadi, mohon maaf, kotor dan lain-lain, ya kita harus masuk. Kalau nggak bisa. Ayo sih, mungkin ada yang mau tanya? Ya, tadinya kita tadi kan ngomong motor. Sejak kapan Pak Rey suka main motor? Dari kecil, dari SMA, dari kuliah. Udah gede SMA mah. Ya, setengah gede. Saya pikir dari kecil OTK gitu. Belum boleh. Belum boleh, belum boleh. Awalnya gimana? Apa lihat teman-teman gitu? Atau masuk komunitas? Ya kalau dulu zaman sekolah kan teman-teman naik motor. Cuman memang saya dulu sebetulnya nggak boleh naik motor sama orang tua. Karena punya trauma lah. Jadi seringnya jemput kalau zaman SMA, pinjam motor supir, ini motor, mobilnya nggak dibawa. Lanjut ke kuliah, ke kantor, akhirnya ya naik motor. Beda sama saya suka motor, cuman nggak pernah dari kecil naik motor. Kenapa? Nggak punya. Oke, Pak Rey, tadi kan dibilang seorang aktivis ya. Ya. Tapi tidak semua aktivis itu dia terjun ke dunia politik. Nah, apa yang memotivasi Pak Rey sehingga Pak Rey ini kayaknya harus masuk politik? Apakah lihat dari keturunan Bapak yang ikut berpolitik atau gimana? Enggak sih, karena memang saya pernah ada momen waktu itu kalau nggak salah lagi demo hari buruh. Saya lagi demo hari buruh di depan gedung DPRD Jawa Barat. Terus saya teriak-teriak, saya nyanyi lagu mahasiswa dan lain-lain. Terus saya mikir kan, ini saya teriak-teriak di depan, di pagar panas-panasan, ini yang di dalam masih enak-enakan aja kan, nggak tahu. Sampai akhirnya ya itu tadi balik lagi saya berpikiran, ini kalau saya cuma mau teriak-teriak tentang kebenaran, kalau saya nggak masuk ke dalam dan merubahnya dari dalam, nggak akan bisa juga kayak gitu. Makanya dari situ saya nekatin diri lah, saya masuk politik aja. Biar setidaknya walaupun hanya satu dari antara 120, setidaknya bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Oke, maaf ini sebelumnya ada sebuah artikel dari lampu1.com yang menulis judul Rela tinggalkan kursi empuk DPRD Jabar, Renaldi komitmen siap berkontribusi untuk Subang lebih baik. Ini apa alasannya? Rela meninggalkan kursi DPRD. Jadi karena memang waktu kemarin saya sebenarnya nggak niat calon bupati. Oke. Nggak ada, di Subang pun nggak ada yang tahu yang menyalon bupati saya kan. Di antara yang lain itu dari 3 bulan sebelum pemilihan bupati itu udah pasang baliho. Kalau saya nggak ada. Bahkan orang ketika tahu, lah kok ini gitu calonnya. Karena memang tidak diniatkan. Cuman waktu itu kondisi saya sudah menang lagi jadi Dewan Provinsi. Tapi saya itu selalu sedih kan, selama saya jadi Dewan Provinsi, Subang itu kan kabupaten yang paling dekat dengan DKI, ya, dekat juga dengan Bandung. Tapi pertumbuhannya kok kayak mall aja nggak punya kan, Subang itu. Jalan raruksa. Setelah
saya kan tinggal di Bandung dulu kan, zaman Dewan Provinsi. Jadi prinsipnya kalau saya jadi di Bandung, ketika saya tinggal di Bandung, ninggalin Subang 1 bulan, itu balik lagi ke Subang tuh nggak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau saya ninggalin Bandung aja 2 hari, itu pasti ada yang baru di Bandung. Pasti ada sesuatu yang baru lagi. Makanya berlandaskan itulah saya akhirnya kayaknya Subang harus, walaupun dalam kepemimpinan sebelum-sebelumnya juga sudah baik, tapi kayaknya saya harus turun sendiri ke sini biar membenahi itu semua. Karena kalau mau nyamanan jadi dewan provinsi kan. Jadi dewan itu kan nggak disorot, bebas melakukan apa saja, terus nggak ada beban yang terlalu berat. Sedangkan jadi eksekutif kita jadi benar-benar jadi orang pertama yang harus bisa menyelesaikan segala masalah. Tapi ya saya tinggalkan itu ya demi Kabupaten Subang. Ya, semoga aja dengan kepemimpinan Pare memperhatikan hal-hal yang kecil dulu lah ya. Amin. Sampai Subang ini bisa maju. Amin. Jangan mau sama dia Pak, dia ada yang sumbi. Siap. Nuhun teh. Ini juga orang Subang Pak. Ya. Oke, kita akan berikan informasi. Saya kasih informasi dulu, Pak. Oh, boleh. Silakan Pak diminta. Siap. Ya. Informasi untuk para yang ngobras dimanapun Anda berada. Jangan lupa tanggal 10 Mei 2025, Brigitier Ulen Subang akan kembali menggelar konseria yang ke-6 yang akan menghadirkan Rusdi Oyan Percussion dengan bintang tamu King Nasar. Jangan lupa catat tanggal dan konsernya, info lebih lanjut kepoin medsosnya Pak Sule dan Brigitier Ulen Subang. Ya. Bella? Ini. Saya nggak belum dikasih susu. Oh, udah kan ya, udah. Back to Ngobras. Pare, kira-kira program apa yang akan didulukan dari Pare untuk kemajuan Subang saat ini? Yang paling penting dan yang paling utama sekarang kita lagi fokus dulu masalah infrastruktur. Saya punya target di tahun 2027 jalanan yang 320 km di Subang yang masih rusak itu harus sudah selesai. 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun 2026. Termasuk juga fokus saya saat ini yaitu ingin, kemarin kebetulan kita baru launching program yaitu Subang Ngabret yang akan Indung, di mana kita tidak ingin lagi di Kabupaten Subang ada lansia yang hidup sebatang kara, hidupnya susah. Tidak ingin lagi ada lansia yang sudah tua, itu tidak bisa makan, tidak bisa mendapatkan akses untuk kesehatan. Sehingga saya menginstruksikan kemarin kepada seluruh ASN di Kabupaten Subang untuk menyisihkan gajinya setiap bulan, untuk mempunyai setiap satu ASN harus mempunyai 1 indung asuh, sehingga kedepannya orang tua kita yang hidup sebatang kara bisa punya anak. Alhamdulillah kemarin kita baru launching di Ciater. Saya langsung di Ciater punya 1 ibu asuh yang nanti kedepannya setiap bulannya akan kita perhatikan, akan kita berikan entah itu makanannya, kesehatan dan kebutuhan sehari-harinya. Nah, untuk jargon sendiri Pak Ray, arti dari Ngabret Subang sekarang itu apa? Jadi filosofinya? Kalau dari kata-katanya Ngabret itu singkatan dari ngawangun bareng rakyat. Tapi secara filosofis Ngabret itu kan berlari kencang, Pesat lah ya. Kabupaten Subang kan selama ini jargonnya beda-beda. Dulu pernah ada Subang Maju, pernah ada Subang Ngotekar, yang terakhir Subang Jawara. Tapi kita lupa ketika kita ingin Subang Maju, Subang Ngotekar, Subang Jawara, kita harus ngabret dulu. Sehingga saya memberikan filosofi Subang Ngabret ya untuk Kabupaten Subang yang kedepannya maju, Ngotekar, dan Jawara. Nah, menurut Pak Ray sendiri dengan adanya Brigitier Ulen gimana? Ya cukup, saya cukup senang
dengan hadirnya Kang Sule di sini, masyarakat kita jadi banyak ada tempat untuk, karena masyarakat Subang kadang pada pusing gitu kan, aya nu kalilit Bang Emo, ada yang besok anaknya mau sekolah bingung. Saya sangat senang dengan hadirnya Prikiti Land ini bisa memberikan wisata edukasi, memberikan wisata dan kebahagiaan untuk masyarakat di sekitar maupun sekaligus sekitar. Mudah-mudahan kedepannya Prikiti Land juga bisa makin besar lagi, amin, hebat lagi, amin, dan kita dukung lah, kita sebagai pemerintah daerah pun akan kita kolaborasi. Apalagi kalau jalan sudah beres, Mas. Makin semangat tinggal di sini. Nanti Kang Parto kesini lagi jalan udah mulus. Udah mulus. Udah bisa tidur. Nanti Agustus mau diajak ini acara di sini, Mama. Ya. Ini. Soalnya sini juga ada gitu. Sama Bapak, memang kan programnya Boleh, banyak boleh. untuk tidak hanya infrastruktur, tapi seni dan budaya juga. Ini siap ya Mas? Siap. Oke. Nah, ini terakhir deh untuk Mas Parto dulu deh. Apa? Harapan Mas Parto ke depannya. Juara 1 lah, jangan juara harapan. Bukan juara. Maksudnya harapan tuh apa ya? Susah namanya ya. Ya. Keinginan, cita-cita. Nah, untuk kedepannya ini kan di masa-masa Mas Parto ini menikmati. Saya kedepannya menikmati apa yang saya terima, mensyukuri apa yang saya terima, itu aja. Soalnya kalau masih muda mungkin banyak keinginan-keinginan sekarang. Ya. Saya menjalani sebagai orang seni apa yang dicita-citakan oleh orang seni dari awal udah saya sampai semua, udah saya sampai. Udah sampai sekarang tinggal menikmati apa yang ada dan mensyukurinya aja. Amin. Tapi ya luar biasa. Parto ini salah satu senior yang selalu mensupport juniornya. Sekarang ini pun sebetulnya Mas Parto harusnya ke Hongkong. Ke Hongkong. Cuma ngapain nggak ada yang undang. Habis-habisin Hongkong. Pak Ray, harapan ke depan untuk Pak Ray ini sebagai pimpinan nomor 1 di Subang. Wah, saya sebenarnya untuk saya sendiri sih tidak muluk-muluk kan, karena sudah berada di posisi ini aja. Di umur 28 tahun saya sudah sangat berterima kasih dan bersyukur. Harapan saya lebih ke harapan untuk masyarakat sih. Saya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih jadi pribadi yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Subang. Dan yang terpenting harapan saya itu PR-PR saya selesai, jalan di 2027 jalan harus sudah selesai, di 2028 rumah sakit di Pantura harus sudah berdiri, lalu pelayanan kepada masyarakat dan khususnya di Subang sendiri saya ingin memberantas pungli kan, sehingga kedepannya saya ingin Kabupaten Subang ini ramah untuk investasi dan pariwisatanya bisa menjadi salah satu daya tarik. Kalau pemimpin tegas ya kan, ya buntut ya pasti bakal tegas. Artinya kalau kita mendukung satu sama lain, ya insya Allah Pak Ray juga akan memperjuangkan. Jadi kalau untuk orang-orang di sana seperti pada Bapak Gubernur, Pak Gubernur mau pencitraan, Pak Ray naik motor pencitraan. Yang tahu tentang mereka itu ya mereka, dan saya sebagai teman rekannya saya tahu tujuan mereka itu apa. Yang pertama, mereka itu tidak ada kemiskinan, mereka mau seni dan budaya itu masuk berkembang terus dan mau masyarakat Subang ataupun Jawa Barat semuanya sejahtera. Jadi terima kasih sudah hadir di Ngobras. Mas Parto terima kasih sudah hadir di Ngobras. Ini tamu sangat spesial sekali, dan buat para yang Ngobras yang hadir di Prikiti Land, terima kasih juga. Jangan lupa saksikan tayangan Ngobras ini di YouTube SL Media setiap hari Selasa sampai Jumat. Akhir kata, sadap karet cuaca panas. Tetaplah bersama Ngobras. Standby di daerah. Siap. Kan paling aman. Siap. Aman. Siap. Nuhun tuh bisa. Siap. Nuhun para nuhun. Waalaikumsalam. Istiap dia yang dipotong. Ayo. Halo, salam. Sini. Ayo, Mami. Ayo.
Siap selalu nilai itu. Bapak sekali lagi tadi gelap. Ayo. Kan ada gitu. Kenapa? Ngabret. Dor. Cilameri sepi tahu dirundin semua. Kesepian, Bi. Kesepian. Biasanya rame sepi tahu di rumah Bunda. Lagi makan bakso Solo di Wisma. Pulang ngobras. Jadi pulang ngobras langsung ngegas bakso. Saya lagi diet. Jadi makanya jadi subak ngabret pembangunannya ngabret mamna.